Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Setiawan dari kelompok 5 perpajakan untuk tugas UAS. Di sini kelompok 5 yaitu yang bersihkan Muhammad Naufal yang pertama, yang kedua Muhammad Rizky Maulana, yang ketiga Luksi, yang keempat Rifai Budi Hartanto, dan yang terakhir saya sendiri, Rudi Setiawan. Nah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPh pasal 21, yaitu tentang cara bagaimana menghitung PPh pasal 21. Sebelum kita ke cara mudah menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu PPh 21. Di sini akan kami bahas sedikit mengenai PPh pasal 21 dan cara menghitungnya berdasarkan ketentuan Dirjen Pajak. Selanjutnya, pajak penghasilan PPh 21 jika menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi pada pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 yaitu adalah atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang selanjutnya, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Maksudnya secara teratur, ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dia tetap gajinya terus mengalir gitu. Termasuk anggota dewan, komisaris, dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak atau untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Saya membacakan cara menghitung PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Perhitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto sama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran peraturannya. Untuk perusahaan yang termasuk jenis premi jaminan kemudian, premi jaminan kesehatan, dan premi ketenaga kerja, itu dalam menghitung PPh 1 premi tersebut dalam menghitung PPh 1 premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja pada pegawai. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan itu yang sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun dan iuran hari tua yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, dihitung penghasilan itu setahun, yaitu jumlah penghasilan itu sebulan dikali 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pada subjektif pegawai wajib pajak dalam negeri sudah
ada pada awal tahun, tetapi bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan itu dihitung dengan penghasilan itu setahun itu dengan mengalihkan penghasilan itu sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang baru mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai pajak dengan penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UUPH, yaitu sebesar penghasilan itu setahun pada huruf A atau B di atas kurangi tingkat. Setelah diperoleh PPh terutang dengan penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UPH terhadap penghasilan kena pajak sebagai dimaksud pada huruf C. Selanjutnya dihitung PPh pasal 1 sebulan yang harus dipotong atau harus di-store ke kas negara, yaitu sebesar A jumlah PPh pasal 21 seluruh atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf A dibagi dengan 12 atau jumlah PPh 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud huruf B dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor penghasilan bagaimana dimaksud pada huruf B. Selanjutnya, apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atau mengaji sebulan, maka untuk penghitung PPh 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor kalian sebagai berikut: A. Gaji untuk seminggu dikalikan dengan 4. B. Gaji untuk masa sehari dikalikan 26. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh 21 pasal 21 sebulan dengan cara seperti bagaimana dimaksud pada huruf A angka 2. PPh pasal 21 penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 dihitung sebulan. Huruf B dibagi gaji mengenai masa yang lebih. Penghasilan sehari dihitung berdasarkan pasal 21 sebulan dengan huruf B dibagi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari sebelumnya, yaitu mengenai cara menghitung PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 16 PJ 2016. Nah, penghitungan PPh pasal 21 jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku atau rapel, misalnya untuk 5 bulan, maka penghitungan pasal 21 atas rapel tersebut, yang pertama, rapel itu dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut, dalam hal ini 5 bulan. Nah, jika hasil pembagian rapel tersebut ini ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotong PPh pasal 21, lalu PPh pasal 21 atas gaji bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Lalu PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf C dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf B. Lalu selanjutnya penghitungan PPh pasal 21 apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan pada masa lama dari 1 bulan atau rapel. Nah, pada angka 4, maka cara penghitungan PPh 21-nya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya akan menjelaskan cara mudah menghitung PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap yaitu 1. Hitung gaji bruto dalam 1 tahun termasuk gaji pokok, tunjangan, makan, kesehatan, dan lain-lain. 2. Kalkulasikan PTKP sesuai dengan status kekeluargaan. Sudah menikah?
sudah menikah atau belum, atau punya anak, dan lain-lain. 3. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta, dan iuran pensiun 5%, maksimal 2,4 juta. Kedua biaya tersebut diambil dari perhitungan gaji bruto selama 1 tahun. Yang keempat, penghasilan neto sama dengan penghasilan neto sama dengan gaji bruto dikurang PTKP dikurang iuran jabatan dan pensiun. 5. Setelah gaji bersih atau neto didapatkan, Anda bisa kali dengan besaran tarif pajak yang berlaku. Namun ada juga untuk menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Di sini kami menggunakan 2 cara, yaitu dari awal dihitung per bulan dan yang kedua dari awal dihitung langsung 1 tahun. Di sini ada contoh soal dari awal dihitung per bulan. Ini ada contoh soal tentang menghitung PPh pasal 21 dari awal dihitung per bulan. Pak Rahman bekerja di PT Karya dengan status K2 mendapatkan gaji per bulan 10.500.000. Lalu tunjangan makan sebesar 850.000 per bulan. Tunjangan transport sebesar 850.000 per bulan. Lalu membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Hitung besarnya PPh pasal 21 per bulan Pak Rahman. Jadi gaji per bulan ditambah dengan 850.000 tunjangan makan, 850.000 tunjangan transport. Nah, jadi total penghasilan brutonya 12.200.000. Lalu dikurang dengan biaya jabatan 5%. 5% dikali 12.200.000 sama dengan 610.000 paskan menjadi 500.000. Jadi ditambah iuran pensiun 100.000. Lalu 12.200.000 dikurang 600.000 sama dengan 11.600.000 penghasilan neto sebulannya atau penghasilan bersihnya. Lalu penghasilan neto untuk dijadikan setahun, penghasilan neto setahun 12 dikali 11.600.000, jadi hasilnya 139.200.000 dikurang dengan PTKP setahun. Nah, karena dia K2 jadi PTKP-nya 67.500.000, jadi PTKP setahunnya hasilnya 71.700.000. Lalu setelah itu dihitung dengan PPh pasal 21 yang berlaku. Cara menghitungnya, PPh pasal 21 terutang dibagi PPh pasal 21 dikali PKP setahun. Lalu PPh pasal 21 terutang sama dengan 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000, dan PPh pasal 21 dikali PKP setahun sama dengan 15% dikali 21.700.000, lalu dijumlahkan 3.255.000 dijumlahkan dengan 2.500.000, hasilnya 5.755.000. Nah, untuk menjadikan per bulan dibagi dengan 12 hasilnya. Jadi ya, PPh pasal 21 per bulan Pak Rahman hasilnya 479.583. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana caranya kita itu menghitung PPh 21 atau PPh pasal 21 dengan mudah. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh kasusnya. Nah, contoh kasus ini akan dihitung langsung 1 tahun. PT Emas Barokah dia mempunyai karyawan yang bernama Pak Agung Budi. Nah, ia berposisi sebagai manajer dengan gaji pokok per bulan yaitu sebesar 15 juta rupiah dan tunjangan per bulan sebesar 2.500.000. Nah, Tuan Agung Budi itu mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Emas Barokah dalam 1 bulan?
Baik, langsung kita jawab. Gaji per bulannya itu 15 juta, tunjangan per bulannya 2.500.000. Status PTKP beliau yaitu K2 karena beliau sudah menikah dan punya 2 tanggungan. Nah, totalnya PTKP K2 ini yaitu 60.500.000. Nah, pertama-tama gaji per bulan ini kita jadikan setahun dulu, langsung jadikan setahun. 15 juta dikali dengan 12 bulan yaitu 180 juta karena 12 bulan itu 1 tahun. Lalu begitu juga dengan tunjangan per bulannya, 2.500.000 dikalikan dengan 12 bulan jadi 30 juta. Nah, dari gaji 1 tahun dan tunjangan 1 tahun ini kita tambahkan, hasilnya 210 juta rupiah untuk total penghasilan. Lalu untuk biaya jabatan yang 6 juta ini 6 juta ini merupakan maksimal dari biaya jabatan setahunnya. Nah, lalu dari total penghasilan ini 210 juta rupiah dikurangkan dengan biaya jabatan yang senilai 6 juta. Total penghasilan bersihnya 204 juta rupiah. Nah, PTKP-nya yang K2 tadi yang 67.500.000 itu kita masukkan ke sini. Lalu penghasilan bersihnya dikurangi dengan PTKP 67.500.000. Hasil PKP-nya dalam setahun itu 136.500.000. Nah, untuk lapisan tarif PPh 21 yang dikenakan kepada Pak Agung Budi masuk ke kategori 15%, 5% dan 15%. Nah, 5% ini dikalikan dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Lalu sisanya masuk ke 15%, dikalikan dengan 86.500.000, hasilnya 12.975.000. Nah, dari lapisan tarif PPh pasal 21 ini dari 5% dan 15% ini tambahkan hasilnya 2.500.000 ditambah dengan 12.975.000. PPh 21 per tahunnya yang dikenakan yaitu 15.475.000. Jika kita ingin mencari PPh 21 per bulannya, maka dari PPh 21 per tahun ini langsung saja dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1.289.283 rupiah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi perhitungan pajak menggunakan media elektronik atau online. Jadi mempermudah kita menghitung pajak tanpa perhitungan manual. Langsung saja kita masuk ke situs DTCC pajak. Setelah masuk di sini, kita pilih saja ke menu utamanya DTCC Set Standard Beyond. Tunggu selesai dulu. Setelah itu kita masuk ke menu News. Nah, setelah di sini kita ke data dan alat-alat dan masuk ke kalkulator PPh 21. Nah, begini tampilannya, ada identitas dan tahun pajak, berisi apakah Anda memiliki NPWP, tahun berapakah Anda memanjakan, lalu status perkawinan. Selanjutnya komponen penghasilan, yaitu ada gaji pokok sebulan,
ada tunjangan, ada premi. Premi ini ada beberapa macam. Selanjutnya tentang pengurangan, yaitu biaya jabatan, iuran yang dibayarkan sendiri melalui pemberian kerja, itu iuran pensiun, iuran jaminan tua, dan iuran tunjangan hari tua. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 terutangnya. Ada jumlah penghasilan neto sebulan dan setahun dan PTKP-nya. Lalu berhasillah ditemukan penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya akan ditemukan PPh pasal 21 terutang setahun dan PPh pasal 21 terutang sebulan. Kita contohkan dengan studi kasus materi sebelumnya yang dipresentasikan oleh Muhammad Rizky. Ada contoh kasus PT Emas Barokah mempunyai karyawan yang bernama Tuan Agung Budi yang berposisi sebagai manajer dengan hasil pokok sebulan sebesar 15 juta dan tunjangan per bulan sebesar 2.500.000. Tanggungan Tuan Budi ini adalah 1 orang istri dan 2 orang anak. Jadi bisa disimpulkan diketahui gaji per bulannya 15 juta, tunjangan per bulannya 2.500.000 dengan PTKP kawin anak 2. Nah, jadi kita masuk di sini. Apakah Anda memiliki NPWP? Di sini statusnya mempunyai atau ya. Tahun pajaknya adalah tahun 2021. Status perkawinan K2. Gaji pokok sebulannya 15 juta. Dan tunjangan lainnya 2.500.000. Nah, karena tidak ada premi jadi kosong di sini. Jadi setelah itu diketahui total penghasilan brutonya adalah 17.500.000. Dan pengurangannya biaya jabatan. Di sini kenapa sudah ditentukan 500.000? Karena memang ketentuan maksimal dari biaya jabatan adalah 500.000. Dan di studi kasusnya tidak ada iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, jadi kita kosongkan saja. Setelah semuanya masuk, di sini akan menyimpulkan jumlah penghasilan netonya atau jumlah penghasilan bersihnya sebulan adalah 17 juta dan neto setahunnya adalah 204 juta dengan PTKP K2 yaitu 67.500.000. Dan penghasilan kena pajaknya setelah dikurangi PTKP adalah 136.500.000. Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun adalah 15.475.000 dan sebulannya 1.289.000. Cocok seperti yang dihitung manual oleh Muhammad Rizky. Pajak setahunnya 15.475.000 dan per bulannya 1.289.000. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.